Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aisyah Syifa Karim absen 2, Dia Ocanes Arfian absen 8, Nabila Diva Kalisa absen 12, dan Nadia Nabila absen 14 akan menjelaskan mengenai ushul fikih. Pada bab ushul fikih, kita akan mempelajari dua bagian. Yang pertama, definisi ilmu ushul fikih yang berisi definisi ushul fikih, cakupan ushul fikih, tujuan ushul fikih, dan hukum mempelajari ushul fikih. Dan bagian yang kedua yaitu periode perkembangan ushul fikih yang berisi periode pertama, periode kedua, dan marhalah ketiga. Mari kita bahas terlebih dahulu bagian yang pertama yaitu mengenai definisi ilmu ushul fikih. Yang pertama, definisi ushul fikih. Ushul fikih berasal dari dua kata yang membentuknya, yaitu ushul dan fikih. Kata ushul merupakan bentuk jamak dari al-asal. Secara etimologi, ushul berarti segala sesuatu, pondasi, asas, atau akar. Dan secara istilah berarti dalil. Selanjutnya, kata al-fikih memiliki arti secara bahasa yaitu pengetahuan dan pemahaman terhadap sesuatu. Sedangkan menurut istilah ulama yaitu ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Ushul fikih juga dapat diartikan sebagai disiplin ilmu. Ushul fikih sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri didefinisikan oleh Al-Baidawi dengan memahamilah dalil-dalil fikih secara global, bagaimana menggunakan dan menyimpulkan sebuah hukum fikih atau bagaimana berijtihad, serta apa syarat-syarat seorang mujtahid. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa ilmu ushul fikih adalah ilmu yang mempelajari sumber-sumber hukum Islam, dalil-dalil sahih yang menunjukkan kepada kita hukum Allah SWT, apa syarat-syarat orang yang berijtihad atau menentukan hukum, dan bagaimana metode berijtihad yang benar sesuai batasan-batasan syariat. Yang kedua, mengenai cakupan ushul fikih. Cakupan ushul fikih ada 5. Yang pertama, kajian tentang dalil-dalil yang dapat digunakan sebagai sumber hukum. Yang kedua, hukum-hukum syar'i dan sejenisnya. Yang ketiga, kajian bahasa Arab yang membahas bagaimana seorang mujtahid memahami lafaz kata, teks, makna tersurat atau makna tersirat dari ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW, dan keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain, juga keterkaitan antara ayat dengan hadis dan hadis dengan hadis. Yang keempat, metode yang benar dalam menyikapi dalil-dalil yang tampak seolah-olah saling bertentangan dan bagaimana solusinya. Dan yang terakhir, ijtihad, syariat-syariat, dan sifat-sifat mujtahid. Selanjutnya pembahasan yang ketiga mengenai tujuan ushul fikih. Ghayatun aw thamaratun ilmul usuli al-wusulu ila ma'rifatil ahkami syar'iyyati bil istinbati. Artinya, ushul fikih memiliki tujuan utama, yaitu agar dapat mengambil kesimpulan sebuah hukum syar'i dari dalil-dalil syar'i secara langsung. Selain itu, ushul fikih memiliki beberapa manfaat lain, seperti yang pertama, mengetahui apa dan bagaimana manhaj atau metode yang ditempuh oleh seorang ulama dalam mengambil hukum dari dalil. Kedua, mengetahui sebab-sebab perbedaan di antara para ulama. Ketiga, menumbuhkan rasa hormat dan adab terhadap para ulama. Dan yang keempat, membentuk dan mengembangkan kemampuan berpikir logis dan kemampuan di bidang fikih secara benar. Selanjutnya, pembahasan terakhir pada subbab definisi ilmu ushul fikih yaitu hukum mempelajari ushul fikih. Hukum dari mempelajari ushul fikih sendiri yaitu fardu kifayah. Al-Amidi dalam bukunya Al-Ikam mengatakan tidak ada cara untuk mengetahui hukum Allah SWT kecuali dengan ilmu usul ini, karena seorang mukallaf adalah awam atau bukan awam atau alim. Jika ia awam, maka wajib baginya untuk bertanya. Dan pertanyaan itu pasti bermuara kepada ulama, karena tidak boleh terjadi siklus. Jika mukallaf seorang alim, maka ia tidak bisa mengetahui hukum Allah kecuali dengan jalan tertentu yang dibenarkan, sebab tidak boleh memutuskan hukum dengan hawa nafsu dan jalan itu adalah ushul fikih. Tetapi, mengetahui dalil setiap hukum tidak diwajibkan atas semua orang karena telah dibuka pintu untuk meminta fatwa. Maka dari itu, hukum mempelajari ushul fikih adalah fardu kifayah, wallahu a'lam. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas periode perkembangan usul fikih. Periode pertama dimulai pada masa Imam Asy-Syafi'i dan berakhir kurang lebih sekitar akhir abad keempat Hijriyah. Keistimewaan marhalah ini adalah penulisan kaidah ilmu usul fikih oleh Imam Asy-Syafi'i dan keadaan serta kondisi yang berhubungan langsung dengan penulisan ini. Imam Asy-Syafi'i hidup di masa berkembangnya dua madrasah yang setiap dari madrasah ini tegak di atas manhaj yang tidak sama dengan yang lainnya.
Dua madrasah ini adalah Madrasah Hadits dan Madrasah Ar-Ra'i. Madrasah Hadits yang berada di Madinah dengan tokoh besarnya adalah Imam Malik bin Anas bin Malik al-Ashbahi. Madrasah Hadits dikenal sangat kental dan dekat dengan riwayat karena kota Madinah adalah tempat berkumpulnya para sahabat dan tempat turunnya wahyu. Yang kedua ada Madrasah Ar-Ra'i yang berada di Irak dan tokoh besarnya adalah para murid Abu Hanifah. Madrasah Ar-Ra'i sangat kental dengan nuansa akalnya karena tidak memiliki sebab-sebab riwayat seperti di Madinah, ditambah lagi banyaknya fitnah dan pemalsuan hadis di sana. Yang perlu diperhatikan bahwa kedua madrasah ini sepakat mewajibkan untuk menerima dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dan tidak mendahulukan akal dari kedua sumber tersebut. Peran Imam Asy-Syafi'i dalam periode ini adalah Imam Asy-Syafi'i mampu mengkompromikan kedua madrasah ini dan memperoleh keistimewaan yang dimiliki masing-masing madrasah tersebut. Beliau berhasil menyatukan fikih Imam Malik di Madinah dan fikih Abu Hanifah di Irak. Beliau sendiri adalah murid Imam Malik. Beliau juga berguru langsung kepada Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, ditambah dengan fikih ahli Syam dan Mesir, karena beliau pun mengambil ilmu dari para ulama pakar fikih di sana. Ditambah lagi dan Madrasah Mekah yang memiliki perhatian lebih besar dalam tafsir Al-Quran dan sebab turunnya, di mana Imam Asy-Syafi'i belajar langsung di Mekah kepada para ulama fikih dan ulama hadis di sana hingga mendapatkan kedudukan sebagai mufti. Dengan anugerah besar yang dimiliki inilah, dan dengan taufik dari Allah, beliau mampu meletakkan usul dan kaidah dalam beristinbat atau pengambilan hukum dari dalil, serta ketentuan berijtihad. Juga beliau mampu menjadikan fikih diambil dari sumber hukum yang jelas dan pasti. Dengan sebab itu, beliau membuka pandangan ulama fikih dan memberikan contoh kepada para mujtahid setelah beliau untuk bertindak seperti yang telah beliau lakukan dan menyempurnakan yang ditemui mereka nantinya. Demikianlah Imam Asy-Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah yang menjadikan kitab pertama dalam usul fikih. Setelah Imam Asy-Syafi'i, kemudian bermunculanlah upaya para ulama ahli sunnah, namun baru berkisar pada permasalahan komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya adalah, yang pertama, Risalah Imam Ahmad tentang ketaatan kepada Rasulullah, yang kedua ada Kitab Akhbar Ahad dan Kitab Al-I'tisam, keduanya adalah bagian dari Sahih Al-Bukhari. Yang ketiga yaitu Kitab Ta'wil Mushkil Al-Quran dan Kitab Ta'wil Mukhtalaf Al-Hadits, keduanya karya Ibnu Qutaibah. Terdapat juga kitab-kitab lainnya yang dikarang para ulama lainnya. Pada marhalah ini, kodifikasi ilmu usul fikih telah sempurna melalui karya Imam Asy-Syafi'i. Kemudian datanglah para ulama setelah beliau menyempurnakan upaya yang telah Imam Asy-Syafi'i mulai, khususnya yang berhubungan dengan komitmen kepada Al-Quran dan Sunnah. Semua upaya ini merupakan benang merah manhaj ahli sunnah dan kaidah umum dalam usul fikih versi ahlu sunnah. Marhalah ini memiliki pengaruh besar dan penting bagi para ulama setelah mereka. Setelah membahas periode pertama, selanjutnya akan dibahas periode kedua. Periode kedua berawal dari awal abad ke-5 Hijriah hingga sekitar abad ke-7 Hijriah. Dalam masa ini muncullah dua imam besar. Yang pertama, Al-Khatib Al-Baghdadi, penulis kitab Tarikh Baghdad, imam dari wilayah timur. Lalu yang kedua, terdapat Abu Umar bin Abdilbar, penulis kitab At-Tamhid, imam dari wilayah barat. Al-Khatib Al-Baghdadi menulis dalam bidang usul fikih kitab Al-Faqih wa Al-Mutafaqih yang beliau buat sebagai nasihat kepada ahli hadis. Kitab ini termasuk pengembangan dari kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i dengan beberapa penambahan seperti permasalahan jidal dan pembahasan yang berhubungan dengan adab fikih. Kemudian Ibnu Abdilbar menulis kitab Jami' Bayan Al-Ilmi wal Fadlihi sebagai jawaban bagi orang yang bertanya tentang beberapa pertanyaan. Yang pertama, marhalah ini memiliki karakteristik banyaknya materi usul yang dibangun dari hadis Nabi dan atsar sahih dari sahabat dan tabi'in. Kemudian yang kedua, marhalah ini merupakan pengembangan dari marhalah sebelumnya yang diwakili dengan kitab Ar-Risalah. Selanjutnya yaitu marhalah ketiga. Marhalah ketiga dimulai pada awal abad ke-8 sampai sekitar akhir abad ke-10 Hijriah. Muncul dalam marhalah ini dua imam, yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim. Marhalah ini memiliki karakteristik yang dibangun di atas dua pokok. Yang pertama,
penjelasan dan penampakan kaidah-kaidah ushul sesuai manhaj salaf. Kemudian yang kedua, pengarahan kritik dan pelurusan kesalahan yang ada pada mutakallim atau ahli kalam dalam kaidah-kaidah ushul. Pada marhalah ini muncul karya-karya ilmiah para ulama mazhab Hambali seperti Ibnu Al-Laham, Al-Mirdawi, dan Al-Fatuhi. Namun nampaknya semua itu adalah pengembangan dari kitab Ibnu Qudamah yang masih nampak pengaruh manhaj mutakallimnya. Kemudian, penjelasan definisi. Hukum adalah penisbatan sesuatu kepada yang lain atau penafian sesuatu dari yang lain. Misal, kita telah menghukumi dunia bila kita mengatakan dunia ini fana, atau dunia ini tidak kekal karena kita menisbatkan sifat fana kepada dunia atau menafikan sifat kekal darinya. Hukum dalam definisi fikih adalah status perbuatan mukallaf, yaitu orang yang telah balik dan berakal sehat. Apakah perbuatannya wajib, mandub, atau sunnah, haram, makruh, atau mubah, atau apakah perbuatan itu sah atau batal. Allah adalah yang menentukan hukum. Di dalam fikih Islam, hanya Allah yang menjadi pembuat hukum. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 57 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hukmu illa lillah, yang artinya menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Allah menurunkan kitab suci Al-Quran sebagai aturan dan hukum bagi pemeluk agama Islam. Allah juga mengutus Nabi Muhammad SAW untuk memberikan contoh pelaksanaan hukum di dalam Al-Quran. Jadi, Allah menentukan hukum di dalam Al-Quran dan juga melalui para nabi dan rasul. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma afa'allahu ala rasulih min ahlil qura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa bnis sabil kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha keras hukumannya. Apa maksud dari pembuat hukum adalah Allah? Maksudnya ialah bahwa seseorang tidak boleh menghukumi sesuatu tanpa ada landasan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah atau hukum turunan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Seseorang tidak boleh menghukumi sesuatu sesuai dengan hawa nafsu dan keinginannya. Allah mencela orang yang menjadikan hawa nafsu dan seleranya sebagai tolak ukur benar dan salah. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Jasiyah ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahah hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi khishawatan famay yadihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Yang artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya, maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah memberikannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Quran Surat Al-Jasiyah ayat 23. Jenis hukum dalam usul fikih. Di dalam ilmu usul fikih ada dua jenis hukum. Yang pertama, hukum taklifi, yaitu hukum yang berkaitan dengan perbuatan seorang muslim, ditinjau dari sisi perintah, larangan, atau pilihan. Jadi, hukum taklifi ini hukum yang mewajibkan atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Yang kedua, hukum wad'i, yaitu hukum yang berkaitan tentang kondisi perbuatan tersebut. Apakah perbuatan tersebut sah atau tidak? Syaratnya terpenuhi atau tidak. Selanjutnya kita bahas macam-macam hukum taklifi. Hukum taklifi dalam usul fikih terbagi menjadi 5. Yang pertama ada wajib. Wajib adalah sesuatu yang diperintahkan oleh pembuat hukum sebagai suatu keharusan. Definisi lain dari wajib yaitu wajib adalah sesuatu yang pelakunya mendapat pahala karena mengikuti perintah dan mendapatkan sanksi bagi orang yang meninggalkannya. Intinya wajib itu apabila dilakukan akan mendapat pahala
dan apabila ditinggalkan akan mendapat sanksi atau dosa. Berdasarkan jumlah pelakunya, wajib terbagi menjadi dua, yaitu ada wajib ain atau fardu ain dan wajib kifayah atau fardu kifayah. Fardu ain ini maksudnya wajib dilakukan oleh setiap orang. Jika tidak dikerjakan, maka orang tersebut berdosa. Contohnya seperti sholat 5 waktu. Nah, sedangkan wajib kifayah atau fardu kifayah ini maksudnya wajib dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Jika telah dilakukan oleh sebagian, maka sebagian yang lain itu gugur kewajibannya. Akan tetapi, jika tidak ada seorang pun yang mengerjakannya, maka semua orang ikut berdosa. Contohnya sholat jenazah. Jika ada sebagian orang yang telah mensolatkan jenazah, maka sebagian yang lain tidak lagi wajib untuk menjalankannya. Akan tetapi, jika tidak ada orang yang mensolatkan jenazah, maka semua kaum muslimin yang mengetahuinya itu berdosa. Berdasarkan waktunya, wajib terbagi menjadi dua. Ada wajib mudayyak atau sempit dan wajib muwassa' atau luas. Wajib mudayyak ini kewajibannya waktunya terbatas, seperti puasa Ramadan. Waktunya itu hanya di bulan Ramadan. Sedangkan wajib muwassa' itu kewajiban yang waktunya luas. Jadi waktunya yang tersedia itu lebih banyak dari waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan kewajiban tersebut. Contohnya itu sholat isya. Waktu sholat isya itu kan berjam-jam, sekitar 8 jam. Padahal waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan sholat isya itu hanya sekitar 10 menit. Yang kedua, mandub. Mandub artinya dihimbau atau dianjurkan, yaitu semua yang diperintahkan oleh pembuat hukum akan tetapi tidak harus dilakukan. Definisi lain dari mandub, yaitu mandub adalah sesuatu yang pelakunya mendapat pahala karena mengikuti perintah dan tidak mendapat sanksi bagi orang yang meninggalkannya. Jadi di mandub ini apabila seseorang melakukan, maka akan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan itu tidak akan mendapat sanksi atau dosa. Istilah lain dari mandub itu bisa juga kita sebut dengan sunnah atau mustahab, disenangi, ataupun nafilah, yaitu tambahan. Ketika sebuah ibadah dinyatakan sebagai sunnah atau mandub, maka lebih baik dikerjakan, meskipun apabila ditinggalkan itu tidak berdosa. Contoh ibadah mandub itu seperti sholat tarawih, puasa Arafah, dan sebagainya. Yang ketiga, haram. Haram artinya dilarang, yaitu semua yang dilarang oleh pembuat syariat sebagai suatu keharusan untuk ditinggalkan. Definisi lain dari haram, yaitu haram adalah sesuatu yang diberi pahala bagi orang yang meninggalkannya karena mengikuti perintah, dan diberi sanksi bagi orang yang melakukannya. Jadi haram ini apabila kita lakukan akan mendapat dosa, dan apabila ditinggalkan akan mendapat pahala. Contoh perbuatan haram yaitu zina, mencuri, minum minuman keras, dan sebagainya. Yang keempat itu makruh. Makruh artinya dibenci, yaitu sesuatu yang dilarang oleh pembuat syariat akan tetapi bukan dalam bentuk keharusan untuk meninggalkannya. Definisi lain dari makruh yaitu makruh adalah sesuatu yang diberikan pahala bagi orang yang meninggalkannya karena mengikuti perintah dan tidak diberi sanksi bagi orang yang melakukannya. Jadi, makruh ini apabila dilakukan tidak akan mendapat sanksi dan apabila ditinggalkan akan mendapat pahala. Semua perbuatan makruh ini lebih baik ditinggalkan agar mendapat pahala, meskipun jika dikerjakan tidak akan mendapat sanksi. Contoh makruh yaitu boros dalam memakai air saat wudu dan berlebih-lebihan dalam berkumur saat puasa. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ada mubah. Mubah artinya diizinkan atau boleh, yaitu sesuatu yang tidak ada keterkaitan dengan perintah atau larangan dari pembuat syariat secara hukum asalnya. Definisi lain dari mubah yaitu mubah adalah sesuatu yang tidak diberi pahala bagi pelakunya dan tidak diberi sanksi bagi orang yang meninggalkannya. Contoh perbuatan mubah itu ada makan, minum, tidur, dan sebagainya. Pada asalnya,
perkara mubah itu tidak bernilai pahala dan dosa ketika kita mengerjakan atau meninggalkannya. Namun, perkara mubah ini bisa saja berubah menjadi makruh, bahkan haram, atau menjadi sunnah, bahkan wajib. Contohnya itu, orang yang makan dan minum tidak akan mendapat pahala hanya dengan makan dan minum saja. Tetapi berbuka puasa, sahur, atau makan dan minum sesuai dengan adab Islam akan mendapatkan pahala disertai niat ikhlas. Contoh lainnya yaitu tidur siang. Apabila seseorang tidur siang dengan niat agar dapat memperbanyak ibadah di malam hari, maka hal ini bisa berubah menjadi sunnah. Selanjutnya kita bahas macam-macam hukum wad'i. Yang pertama, sahih. Sahih artinya sah, yaitu sebuah perbuatan yang efek dari perbuatan tersebut berguna bagi pelakunya, baik dalam hal ibadah maupun akad. Dalam hal ibadah, jika sebuah ibadah dikatakan sah, maka telah gugur kewajiban ibadah tersebut dari diri seorang muslim. Misalnya, jika A melakukan sholat subuh lalu dikatakan kepada A bahwa sholat subuhnya itu sah, maka A telah dianggap melaksanakan kewajiban dan tidak lagi berdosa karena meninggalkannya. Akan tetapi, jika dinyatakan bahwa sholat subuhnya itu tidak sah, maka ia dianggap belum melaksanakan sholat subuh dan jika ia tidak mengulanginya, ia akan berdosa. Sedangkan dalam masalah akad, jika sebuah akad dikatakan sah, maka efek dari akad tersebut akan kembali kepada orang yang berakad. Misalnya dalam jual beli, jika akad jual beli dinyatakan sah, maka kepemilikan barang tersebut berpindah dari penjual kepada pembeli. Namun jika akad tersebut tidak sah, maka barang tersebut masih menjadi milik penjual. Yang kedua, fasid. Fasid artinya rusak. Fasid ini lawan kata dari sahih, yaitu perbuatan yang tidak mendatangkan efek apapun yang berguna bagi pelakunya. Dalam ibadah, jika sebuah ibadah dinyatakan fasid, maka ibadah tersebut tidak sah. Salat yang fasid, maka salat tersebut tidak sah dan pelakunya tidak dianggap telah melaksanakan ibadah tersebut. Sedangkan akad yang fasid, berarti akad tersebut tidak sah dan dianggap tidak terjadi suatu akad apapun. Ibadah dikatakan sah atau tidak dilihat dari apakah terpenuhi syarat dan rukun di dalamnya. Selain itu, harus diketahui apakah ada penghalang atau tidak. Sebagai contoh, kita bahas dulu syarat. Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum melaksanakan ibadah atau akad. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka ibadah atau akad tersebut tidak sah. Contoh dalam ibadah. Syarat sahnya sholat itu kan adalah wudhu. Maka orang yang hendak sholat itu harus berwudhu terlebih dahulu. Jika ia belum berwudhu, maka sholatnya itu tidak sah. Yang kedua itu contoh dalam akad. Syarat sahnya akad jual beli itu kan adalah penjual atau pembeli itu harus berakal. Jika penjual atau pembelinya itu orang gila, maka akad jual beli tersebut tidak sah karena tidak terpenuhi syaratnya. Selanjutnya, rukun. Rukun adalah sesuatu yang menjadi bagian utama dalam sebuah ibadah atau akad. Jika tidak dilaksanakan, maka ibadah atau akad tersebut tidak sah atau fasid. Contoh rukun dalam ibadah itu membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah dalam sholat itu kan merupakan rukun ya. Jika orang sholat tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya itu tidak sah karena tidak terpenuhi rukunnya. Contoh dalam akad. Barang merupakan rukun akad jual beli. Jika dalam akad jual beli tidak ada barangnya, maka akad jual beli tersebut tidak sah. Kemudian penghalang. Penghalang dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-mani'. Al-mani' adalah sesuatu hal yang menjadikan sebuah ibadah itu tidak sah. Contoh dalam ibadah. Penghalang sholat. Penghalang sholat itu kan hadas besar. Orang yang berhadas besar itu tidak boleh mengerjakan sholat. Dan apabila ia memaksakan untuk sholat, maka
sholatnya itu tidak sah. Contoh lain, penghalang waris. Penghalang waris itu adalah pembunuhan. Jadi orang yang membunuh itu tidak menerima waris dari orang yang dibunuh. Dan contoh penghalang sholat adalah hadas besar. Orang yang berhadas besar tidak boleh mengerjakan sholat dan tidak sah mengerjakannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai usul fikih pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.